maaf, Ibu Roda, apakah bisa dengar saja atau menunggu siswa yang lainnya atau mau yang Kurang jelas Bu suaranya. kurang jelas? Cek. Sudah terdengar jelas? Ada Bu suaranya, tapi itu Bu kecil banget. Kecil banget. Terus dari kita lagi. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya Ibu memohon maaf karena mengganggu waktu istirahatnya untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Sebelumnya di sini adik-adik bisa pada on cam. Yang bisa on cam boleh on cam ya, supaya bisa terlihat. Ya. Baik, mungkin di sini Ibu bakal perkenalan lagi ya. Mungkin kemarin ada yang tidak hadir, kemudian hari ini baru bisa hadir, kemudian kemarin juga ada yang sudah hadir, tapi mungkin siapa tahu lupa lagi siapa sih nama Ibu gitu ya. Nah, hari ini Ibu bakal perkenalan lagi di hadapan anak-anak semua. Jadi perkenalkan, nama Ibu Krisda Destira, Ibu dari Universitas Siliwangi ya. Alhamdulillah diberikan amanat untuk bisa melakukan praktik pengajar lapangan di SMA 6 Negeri Tasikmalaya. Ibu dari jurusan ekonomi ya, yang akan membersamai adik-adik sama PLP ini atau PPL di mata pelajaran ekonomi. Baik, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mengingatkan kepada anak-anak semua untuk melakukan absensi terlebih dahulu ya. Nanti silakan kalian seperti biasa untuk berkomentar di kolom Google Classroom, mencantumkan nama dan sebutkan kata hadir. Ya, sebentar Ibu sharekan terlebih dahulu untuk link absen. Bu, kata yang di grup katanya ada yang belum di-invite Bu, ada yang mau masuk katanya.
Oh, baik. Sebentar, ada yang belum di-invite ya? Oh iya, Iya, Bu. sebentar. Ya, untuk link absensinya sudah bisa kan adik-adik untuk mengisi presensinya terlebih dahulu. Batas waktunya sampai jam 10 ya untuk pengisian link absensi. Ya, sambil menunggu adik-adik link absensi, Ibu akan tampilkan share screen terlebih dahulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Ada, Bu, ada. Ya, ada ya. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan kembali mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Mohon maaf ya, sebelumnya kemarin sempat kita jelaskan, tetapi ada kesalahan teknis ya, sehingga tidak bisa terrecord. Jadi mohon maaf hari ini Ibu sampaikan kembali. Ya, semoga dengan disampaikan kembali hari ini, adik-adik bisa lebih memahaminya, bisa lebih kuat dalam pemahaman untuk adik-adik semua. Mungkin ini juga bisa untuk yang kemarin yang tidak hadir, jadi tidak ketinggalan karena hari ini dijelaskan kembali. Yang kemarin sudah hadir, semoga bisa lebih paham lagi mengenai materi siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baik, di sini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada bukti transaksi merupakan suatu media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Nah, jadi bukti transaksi ini adalah media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Jadi misalnya nih, kayak struk pembelian, kayak struk pembayaran, itu adalah salah satu contoh dari transaksi yang mana struk itu adalah sebagai media yang digunakan sebagai dasar dari pencatatan setiap transaksi. Jadi ada struk itu adalah bukti transaksi yang berbentuk pencatatan dalam setiap transaksi. Nah, ini jika digambarkan dalam akun bentuk T akan terlihat sebagai berikut. Nah, bentuknya akan seperti ini. Di sini ada debit, ada aset, ada kredit. Di debit di sini akan bertambah atau naik ya, mengalami kenaikan. Kalau di aset dia akan berkurang atau mengalami penurunan. Kalau yang kredit, kalau ada kredit kita tuliskan di sini kredit atau hutang ya kan. Kalau di akuntansi itu ada 3, ada harta, utang, dan modal ya. Ada harta, utang, modal, itu kunci utama dari akuntansi ya. Nah, next kita akan masuk ke pembahasan jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Jadi jurnal umum ini adalah media yang menampung. Jadi sebagai wadahnya, wadah dari berbagai akun transaksi ya. Kemudian di sini ada fungsi dari jurnal umum. Fungsi dari jurnal umum ini yang pertama yaitu sebagai fungsi pencatatan. Jelas ya, fungsi dari jurnal umum ini adalah untuk pencatatan ya, sebagai sarana pencatatan. Kemudian sebagai fungsi historis, kemudian sebagai fungsi analisis untuk menganalisis, sebagai fungsi instruktif dan sebagai fungsi informatif atau informasi. Jadi ketika kita ingin memperoleh informasi transaksi-transaksi, kita bisa melihatnya di jurnal umum karena jurnal umum ini adalah wadah atau proses akuntansi yang menampung akun-akun transaksi. Nah, yang ketiga ada bentuk jurnal umum. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bentuk jurnal umum ya. Nah, di sini di jurnal umum itu jelas ada tanggal, ada kode bukti pembukuan, kemudian ada akun atau keterangan, ada ref, ada debit, dan ada kredit. Nah, di sini tanggal, misalnya ketika kita akan jurnal umum, kita tulis di sini tanggalnya. Misalnya sekarang ini tanggal 8 Oktober, kita tulis 8 Oktober 2021.
kode bukti pembukuannya misalnya ada transaksi pertama. Berarti kalau transaksi pertama kita tulis 001 sebagai kode atau misalnya sudah ada transaksi sebelumnya. Sekarang tinggal melanjutkan misalnya kemarin sampai transaksi 9. Berarti kita tulis yang transaksi sekarang 10 berarti kodenya 010. Berarti transaksi ke-10. Akun keterangannya misalnya pembelian pensil, misalkan berapa biji, kalikan. Di sini pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, kreditnya berapa. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Nah, langkah-langkah pembuatan jurnal umum tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama kita catat tanggalnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita isi kolom kode bukti pembukuan. Di sini kita isi kolom bukti pembukuan. Kemudian yang ketiga kita isi kolom akun keterangan, tuliskan nama akun-akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Kayak tadi di sini tulis misalnya asalnya jumlah pulpen ada 20, kemudian ada yang membeli, berarti itu kan mengalami perubahan transaksi, berarti menjadi 10. Di sini kita tulis yang mengalami perubahan akibat transaksi. Kemudian di sini isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksi. Kita masuk di sini nih, sesuai dengan nilai atau jumlah transaksinya ya. Nah, lanjut sekarang kita masuk ke buku besar. Nah, apa itu buku besar atau apa yang dimaksud dengan buku besar? Jadi, buku besar ini merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Misalnya ketika kita membutuhkan bukti transaksi pada tanggal sekian, kita bisa melihat di buku besar karena di buku besar ini bisa mudah ditemukan berdasarkan kodenya sehingga ketika kita memerlukannya kita bisa melihatnya di buku besar karena buku besar ini berisi kumpulan akun yang diisi secara tersusun, secara berurutan berdasarkan kodenya. Jadi kita mudah untuk mencarinya. Misalnya kita mencari tanggal sekian, kita tinggal lihat di situ kodenya nomor berapa, nanti kita akan menemukannya dengan mudah karena disusunnya secara berurutan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari buku besar. Ya, bentuk dua kolom disebutnya sebagai bentuk skontro. Kalau 3 kolom sebagai saldo tunggal. Kalau 4 kolom disebutnya sebagai saldo rangkap. Jadi misalnya kalau 2 kolom itu disebutnya bentuk skontro ya. Kalau 3 kolom bentuk tunggal. Kalau 4 disebut bentuk rangkap ya, saldo rangkap. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses posting atau penginputan data, langkah-langkahnya yang harus dilakukan yang pertama, ambil atau siapkan akun sesuai dengan instruksi jurnal ya. Jelas kita harus mengambil akun sesuai dengan instruksi dari jurnalnya. Kemudian yang kedua, catat tanggal di jurnal pada lajur tanggal akun. Yang ketiga, posting atau input akun jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat, catat keterangan jurnal pada lajur keterangan akun. Dan yang terakhir, setelah selesai, catat kode akun di lajur rep jurnal dan halaman jurnal dicatat di lajur rep buku besar. Tahap ini disebut dengan cross indexing. Misalnya, apa yang dimaksud dengan cross indexing? Jadi cross indexing ini adalah apa? Tahap terakhir setelah selesai dari mencatat kode akun lajur di rep jurnal dan halaman jurnal yang dicatat. Ya, nah ini ada tahap pengintisaran, di mana tahap pengintisaran ini ada yang disebut dengan neraca saldo. Ya, jadi pengertian dari neraca saldo ini adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dari buku besar. Jadi setelah akun-akun ini dimasukkan ke dalam buku besar, maka dipindahkan kembali kepada neraca saldo atau disimpan kembali, diinput kembali di neraca saldo. Jadi neraca saldo ini adalah daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dari buku besar. Nah, ini adalah contoh bentuk dari neraca saldo ya. Sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak? Apakah suara Ibu masih terdengar? Terdengar. Ya, paham ya? Ya. Ya, Bu. Nah, lanjut. Sekarang coba bacakan oleh M. Riyad mengenai menguji kebenaran pencatatan transaksi ke buku besar melalui neraca saldo. Tujuan pembuatan neraca apa? Coba Riyad baca. Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah menguji kebenaran pencatatan dan pemindah bukuan transaksi ke buku besar. Jika pencatatan dan pemindah bukuan dilakukan dengan benar, jumlah neraca saldo akan seimbang.
Ya, jadi maksudnya gimana ini Emrian? Kesimpulannya coba menurut Emrian. Jadi tujuannya Bu untuk neraca Tujuannya untuk saldo apa? neraca saldo teh untuk pencatatan dan pemindahan transaksi ke buku besar. Ya, betul ya. Jadi tujuan dari pembuatan neraca saldo ini adalah untuk menguji kebenaran pencatatan dan pemindah bukuan transaksi ke buku besar. Misalnya kita sudah menulis pencatatan di akun buku besar, transaksi ke buku besar. Nah, untuk menguji kebenarannya ini kita bisa menggunakan neraca saldo. Jadi fungsi dari neraca saldo ini untuk menguji atau mengecek kebenaran dari pencatatan transaksi yang ada di buku besar atau ke buku besar ya. Jika pencatatan dan pemindah bukuan dilakukan dengan benar, jumlah neraca saldonya itu akan seimbang atau balance. Jadi ketika pencatatan transaksi ke buku besarnya itu sudah benar, sudah sesuai, maka ketika dipindahkan ke neraca saldo itu maka akan seimbang, akan balance hasilnya. Tetapi jika tidak balance atau tidak seimbang, berarti di situ artinya apa? Ada kesalahan dalam menjumlahkan atau ada kesalahan dalam beberapa kolom di atasnya. Nah, jadi gunanya neraca saldo itu untuk menguji kebenarannya. Jadi bisa diketahui di neraca saldo apakah valid atau tidak. Nah, sekarang selanjutnya di sini cara menentukan kesalahan melalui neraca saldo. Nah, cara menentukan kesalahan melalui cara menemukan kesalahan melalui neraca saldo itu caranya seperti apa biar kita mengetahui kesalahan yang ada di akun buku besar kita atau di transaksi buku besar kita melalui neraca saldo itu caranya gimana sih atau langkah-langkahnya kayak gimana sih? Nah, cara untuk menemukan kesalahan melalui neraca saldo ini yang pertama kita bisa melakukannya dengan memeriksa kembali kebenaran neraca saldo dengan menjumlah ulangkan sisi debit dan kredit. Jadi cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah itu yang pertama kita menjumlah ulangkan kembali, memeriksa kembali apakah yang kredit dan yang debit ini itu sudah sama atau tidak. Menjumlah ulangkan misalnya yang debit jumlahnya itu ada 1 juta, sedangkan yang kredit jumlahnya hanya 900.000. Berarti kan tidak balance. Berarti itu artinya tidak benar, tidak seimbang. Berarti kita harus memeriksa kembali dan menjumlah ulangkan kembali yang debit dan kredit. Ketika sudah sesuai, ketika sudah seimbang, maka di situ baru balance, baru bisa diketahui bahwa itu akunnya sudah benar. Nah, jadi untuk menemukan kesalahannya itu cara yang pertama itu yang tadi sudah memeriksa kembali kebenaran neraca saldonya itu dengan menjumlah ulangkan sisi debit dan kreditnya. Kemudian yang kedua, kita periksa kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkannya terhadap saldo buku besar. Yang ketiga, cocokkan kembali jumlah saldo di buku besar dengan sumber pencatatan, yaitu dari jurnal umum. Kita cocokkan kembali dari jurnal umum ini dan buku besar dengan sumber pencatatannya. Baru ketika sudah dilihat saldo umum dan buku besarnya itu sudah sesuai, maka itu sudah valid ya, sudah bisa. Dan yang terakhir, teliti kembali kebenaran pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, ini untuk mengoreksi kesalahannya. Yang pertama ada kesalahan, ada prosedur untuk mengoreksinya. Kesalahan misalnya ayat jurnal, salah satu belum dipostkan. Nah, untuk prosedur koreksinya atau langkah-langkah untuk mengoreksinya gimana? Yang pertama kita harus menghapus terlebih dahulu akun tersebut, akun yang salah tersebut ya. Kita hapus, setelah dihapus kita cantumkan judul dan jumlah yang benar. Itu cara untuk mengoreksi yang benar ketika ada kesalahan. Jika jurnalnya salah dan belum dipostkan. Kemudian yang kedua, jika jurnalnya sudah benar tapi dipostkan itu secara keliru. Misalnya pas kita mau dipostkan jurnalnya itu sudah benar tapi pas dipostkan keliru, dipostkannya secara keliru. Nah, kita bisa mengeceknya lagi dengan cara menghapus kesalahan tersebut dan lakukan posting yang benar. Jadi kita tinggal hapus dulu, kemudian kita posting kembali dengan posting yang benar gitu. Kemudian yang ketiga, ayat jurnal salah tapi sudah dipostkan. Misalnya jurnalnya ini salah isinya tapi udah diupload, udah dipostkan. Nah, cara untuk mengoreksi kesalahannya itu, untuk memperbaikinya itu yang pertama buatlah jurnal koreksi dan posting untuk memperbaharui kesalahan tersebut ya. Nah, ini ada akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama ada beban dibayar di muka, yang kedua ada pendapatan diterima di muka, yang ketiga ada piutang pendapatan, yang keempat ada beban yang masih harus dibayar, yang kelima ada penyusutan aset tetap, dan yang keenam ada pemakaian perlengkapan. Kita agak dipercepat ya, soalnya waktunya juga sudah
mau habis, jadi kita agak dipercepat ya. Nah, yang terakhir ada tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan ini yang pertama, di sini kita lihat nih, ada circular flow diagram ya, atau ada siklus diagram, siklus lingkaran ya. Yang pertama di sini ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini kemudian menjadi jurnal. Setelah dibuat bukti transaksi, kemudian akan menjadi jurnal. Setelah di jurnal, dimasukkan ke jurnal, maka akan jadi buku besar. Setelah buku besar, untuk mengecek kebenarannya, untuk menguji kebenarannya akan dilihat, dicek di neraca saldo. Setelah dilihat, dicek di neraca saldo, dan itu sudah valid dan jelas kebenarannya, maka akan jadilah kertas kerja, berbentuk kertas kerja. Setelah kertas kerja itu jadi, maka akan ada laporan keuangan baru, muncullah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan itu benar, maka akan ada jurnal penutup untuk menutup dari laporan keuangan tersebut. Setelah ada laporan penutup, maka ada saldo setelah penutupan. Setelah ditutup saldonya, ada saldo lagi setelah penutupan, sehingga nanti akhirnya ada jurnal pembalik hingga nanti masuk lagi ada bukti transaksi terus. Seperti itu siklusnya ya. Siklusnya jadi seperti itu, setelah jurnal pembalik ada bukti transaksi lagi, dari bukti transaksi ke jurnal, terus saja seperti itu untuk siklus transaksi pada perusahaan jasa ya. Nah, di sini ada tahap laporan. Coba dibaca oleh Anita Rahayu. Pembuatan laporan. Coba tolong dibaca. Anita hadir? Coba Anita tolong baca yang pembuatan laporan. Hadir, Bu. Coba silakan. Yang pertama ada apa saja? Pembuatan laporan keuangan diantaranya itu 1. Penyusunan laporan keuangan, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan terakhir laporan arus kas. Ya, jadi pembuatan laporan keuangan itu tahapannya ada berapa, Anita? Ada 4. Ya, betul ya. Oke, makasih Anita. Nah, jadi Sama-sama, tahap dari Bu. pembuatan laporan keuangan itu ada 4 ya. Yang pertama, penyusunan laporan keuangan, baru kepada perubahan ekuitas, neraca, hingga yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penutup ya. Jurnal penutup ini adalah apa? Jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun laporan laba rugi dan akun prive dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi jurnal penutup ini fungsinya untuk menutup akun-akun laporan laba rugi pada akhir periode. Misalnya kita melakukan penjualan dari bulan Januari, tanggal 1 Januari, kita melakukan penjualan, kita menuliskan transaksi penjualan, bukti-bukti penjualan dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 30. Nah, di tanggal 30 Januarinya atau tanggal 31 Januarinya, kita akan membuat yang namanya jurnal penutup atau jurnal penutup untuk menutup akun-akun laporan laba rugi di akhir periode itu. Jadi untuk menutup transaksi di bulan Januari. Jadi di tanggal 31 itu kita tutup bahwa di Januari itu pendapatannya ada sekian. Jadi sudah jelas nantinya di jurnal penutup itu kita ketahuan untuk menutup, berarti sampai bulan Januari di tanggal 31 itu sekian, nanti kita akan membuka lagi jurnal baru untuk tanggal per 1 Februarinya. Jadi jurnal penutup itu untuk menutup akun-akun laporan laba rugi pada periode akhir akuntansi. Oke, sedikit lagi. Nah, langkah-langkah membuat jurnal penutup ada 4 ya. Yang pertama, memindahkan saldo akun-akun beban ke akun ikhtisar laba rugi dengan mendebit saldo akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit saldo akun beban. Jadi di jurnal penutup itu kita tinggal memindah-mindahkan saja ya akun-akun beban yang tadinya dari buku besar, dari jurnal umum, dipindahkan ke jurnal penutup. Jadi hanya tinggal memindahkan dan menjumlah ulangkan saja di jurnal penutup ini. Nah, kemudian ini adalah contohnya, contoh usaha pengiriman sehari sampai. Nah, jadi ini contoh dari perusahaan ekspedisi ya, kalau tidak salah. Ini namanya usaha pengiriman sehari sampai, kayak misalnya. Jadi dia memberikan layanan bahwa ketika kita mengirim paket di perusahaan jasa ini, sehari itu pengirimannya itu akan sampai. Nah, ini contohnya per jurnal penutup per 31 Desember 2013 ya. Jadi per akhir ya. Ini contohnya nih, ada pendapatan jasa, laba, beban gaji, beban, kemudian ada ikhtisar. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ke sini. Jadi ini adalah salah satu contoh dari bentuk jurnal penutup ya. Nah, kita masuk ke sini, ada menutup buku besar.
Ya, untuk menutup buku besar, yang pertama akun terbuka atau open akun. Kita akan membuka open akun, kemudian meliput akun-akun real atau akun neraca. Jadi untuk menutup buku besar ini kita akan membuat akun terbuka atau open akun, kemudian meliput akun-akun real ya atau neraca. Kemudian akun tak bersaldo atau close akun meliputi akun-akun nominal. Ya, di sini contohnya nih. Ini adalah contoh dari ini. Tadi jurnal penutup untuk menutup buku besarnya. Neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi setelah kita melakukan jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, maka akan ada yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan ini dibuat dengan mencantumkan saldo-saldo akun terbuka. Jadi akun-akun baru yang disebut dengan open akun ya. Next. Sini ada jurnal pembalik. Tujuan dari jurnal pembalik ini adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Jadi tujuan dari jurnal pembalik itu untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode. Kan tadi di tanggal 31 Januari misalnya sudah ditutup nih, sudah dibuat jurnal penutup. Berarti sudah selesai nih transaksi di bulan Januari. Nah, fungsinya jurnal pembalik itu untuk membuka kembali, untuk memudahkan kembali pencatatan transaksi pada awal bulan berikutnya. Berarti pada awal bulan, kalau Januari, bulan berikutnya itu adalah Februari. Nah, jadi fungsi dari jurnal pembalik itu adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Ya, next. Di sini ada. Nah, ini latihan soalnya. Kemarin sudah ya, kita sudah membuat tugas resume ya, resume dan peta konsep. Sudah dikumpulkan untuk tugas hari ini. Deadline-nya untuk tugas hari ini tadi sudah Ibu upload ya di SPI, materinya juga sudah Ibu upload. Silakan kalian kerjakan ya, deadline-nya sampai jam 12 malam. Nanti di upload-nya di Google Classroom ya. Nanti Ibu bakal sediakan link untuk penguploadan tugas pada hari ini. Tenggat waktunya sampai jam 12 malam. Jika ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silahkan kalian hubungi saja Ibu. Mangga, sok sama Ibu terbuka. Misalnya Ibu aku kurang paham yang nomor sekian, maksudnya gimana? Silahkan kalian tanyakan, WA saja. Nanti Ibu akan balas kalau tidak ada urusan lain ya. Silahkan kalau ada yang nggak dipahami, kalian tanyakan saja. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan ya, jangan segan-segan saja, silahkan hubungi selama itu masih di seputaran pembelajaran ekonomi. Untuk tugasnya mangga kalian kerjakan sampai jam 12 malam. Ya, mungkin sekian dari Ibu untuk pertemuan pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak terkendala teknis baik dari sinyal atau dari hal-hal lainnya. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih dari Ibu. Tetap semangat. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ibu benar-benar memohon maaf ya, karena Ibu juga tidak tahu ada kesalahan di kemarin hari ya. Semoga adik-adik bisa mencapai semua cita-citanya. Nanti ketika ujiannya bisa lancar, bisa yang mau masuk kuliah bisa keterima di universitas yang kalian inginkan. Pokoknya semangat, capai cita-cita kalian, jangan pernah mundur ketika kalian sudah maju. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa keluar. Ya, Bu.